مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di majlis ilmu dalam rangka untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan coba membahas berkaitan dengan bagaimana kita berusaha untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, beristiqomah di akhir zaman. Kenapa? Karena kita hidup di akhir zaman itu penuh dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita hidup di akhir zaman, maka tentunya kita harus berusaha untuk senantiasa beristiqomah, khususnya istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas Islam sekaligus istiqomah di atas sunnah. Karena banyak orang yang beristiqomah di atas Islam namun tidak istiqomah di atas sunnah. Maka dua-duanya ini harus kita amalkan, yaitu istiqomah di atas Islam sekaligus istiqomah di atas sunnah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, apa doa Imam Ahmad? Allahumma tawaffana 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah hamba di atas Islam dan sunnah. Kenapa harus ada ekornya, Ibu? Apakah tidak cukup kita diwafatkan di atas apa? Islam. Kenapa harus ada ekornya, yaitu sunnah? Siapa yang tahu, Ibu? Sementara dalam Al-Qur'an tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak disebutkan wa antum ala sunnah, enggak. Tapi wa antum muslimun. Wa antum muslimun, ya, ini perlu saya catat ya. Apa temanya tadi, Bu? Istiqomah. Istiqomah di akhir zaman. Salah ya temanya, Bu. Di akhir zaman. Di akhir zaman. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya istiqomah di dalam dua perkara. Istiqomah di atas apa? Islam, dan istiqomah di atas sunnah.
Kenapa harus ada ekornya? Gitu kan? Kenapa harus ada sunnahnya? Apakah istiqomah di atas Islam itu tidak cukup? Tidak. Makanya dalam Al-Quran, Quran surah apa? Surah yang ketiga, surah Ali Imran ya. Ayat berapa? 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah tidak sebutkan kecuali dalam keadaan sunnah, tapi dalam ayat ini Allah sebutkan kecuali dalam keadaan Islam. Apa maknanya? Maknanya dalam keadaan Islam ini adalah apapun keadaan kalian, intinya kalian tidak mati dalam keadaan syirik. Maksudnya Islam di sini adalah tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal tidak melakukan kesyirikan. Kenapa Ibu? Karena orang yang meninggal dunia dengan membawa kesyirikan kepada Allah, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir ahlul kitab dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka semua dikumpulkan di dalam neraka jahanam khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Makanya Islam, istiqomah di atas Islam maksudnya adalah kita meninggal dunia minimal tetap dalam keadaan Islam dan tidak melakukan kesyirikan. Jelas sampai sini, Bu? Adapun yang kedua ini yang lebih mulia di hadapan Allah Rabbul Izzatil Jalala, yaitu istiqomah di atas sunnah. Karena tadi, Bu, banyak orang yang berusaha untuk beristiqomah di atas Islam tapi tidak beristiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi diabaikan, yang penting Islam. Yang penting Islam saja, tapi sunnah diabaikan. Ini tidak cukup. Makanya kita berusaha untuk terus berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan kita di atas Islam serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mali qita'il lailil mudlim. Berlomba-lombalah kalian semua untuk terus beramal soleh sebelum datang fitnah. Sebelum datang fitnah. Fitnah ini kata Rasulullah ka qita'il lailil mudlim. Fitnah yang menimpa kalian itu bagaikan potongan malam. Potongan malam yang gelap gulita. Apa maksudnya? Fitnah bagaikan potongan malam kata Rasulullah yang menimpa umat Islam itu, kata Rasulullah adalah disebabkan karena orang yang hidup di akhir zaman nanti mereka lagi tidak mengenal mana yang sunnah dan tidak sunnah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mereka tidak bisa membedakannya. Itulah yang dinamakan sebagai fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Ya, maka Rasulullah menyebutkan tadi, berlomba-lombalah kalian terus berusaha untuk beramal soleh sebelum datang fitnah bagaikan apa? Potongan malam yang gelap gulita. Apa fitnahnya itu, Bu? Di sini. Potongan malam yang gelap gulita. Fitnahnya kata Rasulullah adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Apa? Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman. Wa yumsi kafiron. Namun ketika datang sore hari dia apa? Kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat gak Ibu kira-kira? Di pagi hari habis sholat subuh dia Masya Allah beriman, ya. Di jam 8 pagi dia ikut taklim, ikut pengajian. Tapi ketika menjelang sholat asar atau menjelang sholat maghrib, dia sudah murtad dari agama Islam. Kira-kira orang seperti ini cepat gak pindah agama dia? Cepat gak Ibu?
Cepat banget. Makanya kata Rasulullah, fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita, sangat cepat itu lari malam itu. Seperti itulah fitnah yang menimpa kalian di akhir zaman. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk istiqamah di atas Islam sekaligus istiqamah di atas sunnah. Agar apa? Agar fitnah ini tidak menimpa diri kita, ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, fitnah yang bagaikan potongan malam gelap gulita ini kira-kira sudah menimpa umat Islam hari ini, Bu? Sudah. Di pagi hari dia Masya Allah taat sama Allah, ibu, ya kan? Taat banget sama Allah. Namun ketika di sore hari dia apa? Kafir. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, fitnah yang menimpa kita hari ini luar biasa, ibu. Banyak, apalagi muncul apa itu namanya? Jin. Tahu jin, ibu? Bukan jin yang ada di tubuh kita, bukan. Jin itu Jamaah Islam Nusantara. Ada dibagi-bagi sekarang. Ada jin, ada apa macam itu ya, Masya Allah. Ya, Islam cuma satu. Islam cuma satu. Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak dibagi-bagi Islam ini, Islam liberal, Islam Nusantara, Islam Jawa, apa macam lah. Islam cuma satu. Ya. Baik, ibu sekalian terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali ke tadi bahwa fitnah ini sangat cepat sekali. Pantas para ulama salaf terdahulu senantiasa berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, berikan keistiqomahan kepada kami ya Allah. Kenapa? Karena hati seseorang, ya. Coba lihat ibu, apa yang membuat mereka ini, ya masih masalah hadis tadi ya, apa yang membuat mereka ini cepat pindah agama? Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Apa yang membuat mereka cepat pindah agama? Nabi menyebutkan cuma satu. Kita di sini ya. Nabi SAW menyebutkan cuma satu. Yabi'u dinahu bi'ardin minat dunia. Mereka menjual agamanya dengan kemewahan dunia. Nah, inilah yang membuat mereka pindah agama, ibu. Dan hari ini banyak sekali terjadi saudara kita semua muslim gara-gara mie instan 1 gram 1 dus dia mau pindah agama. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena memang imannya itu sangat tipis sekali. Imannya sangat tipis sehingga dia gampang sekali pindah agama, ya. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah, ibu. Apa doanya Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha merubah hati seorang hamba, rubahlah hati hamba untuk senantiasa berada di atas dinmu ya Allah, dan teguhkanlah hati hamba agar senantiasa berada di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Begitu juga ketika habis sholat subuh. Ini jangan lupa ya, Bu. Nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? La tada', jangan sekali-kali kamu meninggalkan satu kalimat yang harus kamu baca setiap kali selesai sholat subuh. Khusus sholat subuh, Ibu. Setelah sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa kita mengucapkan satu kalimat. Bukan sholat subuh saja, semua sholat maksudnya, 5 sholat, 5 waktu. Apa doanya? Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal belum, Bu? Coba, Ibu. Allahumma. Ya, Masya Allah. Kalau sama-sama biasanya semuanya bisa. Kalau disuruh satu-satu biasanya ya garuk kepala, Masya Allah. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini semuanya hafal insya Allah. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doanya Nabi, ibu sekalian. Allahumma ya Allah ya Rabb, a'ini, bantulah hamba ya Allah, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepada Engkau ya Allah, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepada Engkau,
wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki amalan hamba ya Allah. Coba Rasulullah saja sudah dijamin masuk surga, itu masih terus berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kita lihat di sini yang membuat, saya tanya ulang Bu, yang membuat seseorang itu cepat pindah agama karena apa tadi Bu? Karena kemewahan dunia. Baik. Karena kemewahan dunia tadi ya, karena dunia. Namun Ibu sekalian, dunia ini bisa kita tundukkan, tergantung kita, ataupun dunia ini yang menundukkan kita. Makanya terus berdoa kepada Allah agar diteguhkan hati kita Ibu. Makanya hati di dalam bahasa Arab apa? Qalbun. Qalbun itu hati. Qalbun jika kita membuat dia menjadi fiil, tahu fiil ya? Fiil itu artinya kata kerja. Qalbun itu kan kata benda. Tapi kalau kita jadikan sebagai qalbun ini menjadi kata apa? Kata kerja, yaitu qallaba. Qallaba itu artinya membalikkan. Membalikkan. Maksudnya apa? Suka bolak-balik. Berarti hati seseorang itu suka bolak-balik. Ya. Nggak ada hati seseorang itu dari pagi sampai pagi itu terus utuh, terus tetap di atas satu ketetapan, tidak. Dia kadang suka bolak-balik. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan inna quluban nasi baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara genggaman jari jemarinya Allah. Hati kita itu Ibu, hati kita ini berada di genggaman Allah, berada di antara jari jemarinya Allah. Sehingga kalau Allah menghendaki kita ini bisa murtad semua, tinggal diginikan sama Allah, dibalikan sama Allah. Tapi jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua orang kafir di dunia ini semuanya masuk Islam, tinggal diginikan saja sama Allah. Gampang sekali. Ya. Makanya terus berdoa kepada Allah Ibu. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sudah hafal belum? Saya tanya, sudah hafal belum Bu? Insya Allah sudah ya. Surat Al-Fatihah, di situ ada satu doa Ibu yang sering kita ulang-ulang minimal 17 kali dalam sehari dan semalam. Apa doa kita di situ Ibu? Iya, karena butuh yang lain bukan doa, itu janji. Iya. Dari 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu yang mengandung doa itu cuma satu tok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya ya. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dari 7 ayat itu cuma satu doanya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabb, berikan hidayah kepada kami untuk selalu berada di siratal mustaqim, untuk berada di jalan yang lurus. Baik, Ibu-ibu sekalian, saya hapus dulu sini. Di dalam surah Al-Fatihah ada tadi satu kalimat yaitu mengandung doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ini kita meminta hidayah. Coba Bu,
Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kita untuk terus meminta hidayah. Sekarang saya tanya ibu-ibu sekalian, hari ini semua ibu-ibu yang ada di Masjid Istiqomah ini, apakah sudah mendapatkan hidayah apa belum? Insya Allah iya, apa insya Allah enggak? Karena insya Allah orang Indonesia itu kadang insya Allah enggak, insya Allah iya gitu loh. Harus jelas nih. Insya Allah apa, Bu? Iya. Pertanyaan yang kedua, hidayah apa yang ibu dapatkan dari Allah? Hidayah sehat. Emang ada hidayah sehat, Bu? Apa Bu? Apa? Majelis ilmu. Masya Allah, baik. Sekarang saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian, apa sih hidayah yang kita minta di surat Al-Fatihah itu? Masa sih tiap hari kita minta terus hidayah? Ustadz, saya kan sudah paham sunnah, Ustadz, ya enggak? Kita sudah memakai hijab yang syar'i, sudah menghadiri majlis ilmu, sudah terus puasa Senin Kamis, puasa Syawal. Sudah hatam nggak Syawalnya? Sudah selesai nggak Syawalnya, Bu? Sudah. Tinggal berapa hari lagi lah. Apa sih yang kita terus minta hidayah, Ustadz? Kan sudah selesai ini, kan sudah tiap hari kita istiqomah di atas sunnah, tiap hari kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Terus apa yang kita minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah mendapat hidayah. Jangan salah, Ibu. Hidayah di dalam surah Al-Fatihah yang kita minta itu adalah ada dua. Ada dua. Yang pertama ada namanya hidayatul bayan. Hidayah al-bayan. Hidayah al-bayan. Apa itu hidayah al-bayan? Ilmu. Hidayah yang pertama yang kita minta adalah hidayah al-bayan, yaitu berupa ilmu. Ilmu yang pertama kali kita minta sama Allah Rabbul Izzati Jalalah. Apa doanya, Ibu? Doa kita minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Apa lagi? Wa amalan mutaqabbalah. Masya Allah, berupa ilmu. Pertanyaan adalah, apakah kita sudah mendapatkan ilmu hari ini? Pertanyaan lagi, ilmu apa dulu, Ustaz? Gitu kan? Apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian semua diberikan ilmu kecuali secuil saja. Seujung kuku itu belum ada ilmu yang kita dapatin. Baru dah, Masya Allah deh. Makanya suatu hari ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan bersama Nabi siapa? Nabi Khidir, bukan Haidir, Bu. Khidir, jangan dirubah-rubah. Nabi Khidir berjalan bersama Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini suatu hari beliau pernah berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, tidak ada orang yang berilmu di atas permukaan bumi ini kecuali saya. Kata siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kan awalnya ditanya sama kaumnya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mungkin ya kami rasa tidak ada orang yang berilmu kecuali engkau di dunia ini. Apa kata Nabi Musa? Ya begitulah. Nabi Musa menganggap dirinya lah yang berilmu. Maka saat itu turun wahyu dari Allah, hei Musa, di atas kamu masih ada yang lebih alim daripada kamu. Masih ada orang yang lebih berilmu daripada kamu. Yaitu siapa? Nabi Khidir. Khidir seorang nabi. Subhanallah. Tapi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu kepada Nabi Khidir. Ketika di dalam perahu ya, mereka berdua melihat ada seekor burung yang yang matokin air pakai mulutnya diginikan, cek, diangkat, diminum. Nah, ketika diangkat gitu, ada kan yang satu tetes, dua tetes yang jatuh itu ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Khidir, wahai Musa, yang jatuh satu tetes itu, itulah ilmunya Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Satu tetes itulah ilmu manusia. Adapun yang di laut itu ilmunya Allah. Tapi yang satu tetes itu ketika seperti inilah, ada jarum, kita celupkan ke dalam air, kita angkat, yang tetes itulah ilmu manusia. Itu pun tidak akan habis, Ibu.
Makanya kita tidak boleh mengatakan diri saya paling alim, saya yang paling baik, saya paling taat kepada Allah, saya paling istiqomah, saya paling sunnah, yang lain tidak sunnah. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena yang Allah akan menilai dari diri kita adalah ketika di akhir hayatnya, Ibu. Ketika di akhir hayatnya dia, apakah dia meninggal dalam keadaan sunnah, di atas ketaatan kepada Allah, atau di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyebutkan, Ibu, apa? Innamal a'malu, apa Ibu? Apa hubungannya dengan ini? Innamal. Masya Allah, itu kelebihan ibu-ibu itu luar biasa. Saya kagum banget sama ibu-ibu. Jadi hadis yang saya sampaikan yang berbeda, tapi ibu-ibu sudah bisa melanjutkan, walaupun nggak sama juga gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Innamal a'malu biniat lagi bil khawatim, bukan niat. Kayaknya cuma satu ini yang ibu hafal hadis kayaknya. Innamal a'malu bil khawatim, artinya apa? Ini riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya amalan itu tergantung di akhir hayatnya. Saya ulang lagi. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung di akhir hayatnya, Ibu. Makanya tidak boleh kita mencela saudara kita sesama muslim yang bermaksiat kepada Allah, tidak boleh dicela dia. Karena bisa jadi orang yang kita cela, orang yang kita anggap sebagai pelaku maksiat, itulah yang lebih dekat dengan Allah di hari kiamat nanti dibandingkan diri kita, Ibu. Siapa yang bisa menjamin diri kita ini bisa istiqomah sampai meninggal dunia? Ada nggak yang bisa menjamin, Ibu? Tidak ada. Walaupun hari ini ibu-ibu sudah pakai hijab semua seperti ini, hijab yang syar'i, apakah ibu bisa menjamin ibu senantiasa istiqomah sampai meninggal dunia? Tidak ada yang bisa menjamin. Termasuk diri saya tidak ada yang bisa menjamin. Nanti saya akan turunkan kisah-kisah nanti dari zaman sahabat sampai ke bawah nanti. Insya Allah kita akan turunkan beberapa kisah bagaimana mereka tadinya istiqomah tapi meninggal dalam keadaan murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian, rahmati Allah. Ini yang kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah apa? Al-bayan, hidayah ilmu. Yang kedua, di dalam surah Al-Fatihah ini, hidayah yang kedua yang kita minta adalah hidayah taufik. Hidayah at-taufik. Ibu-ibu sekalian, hidayah bayan, ini perlu kita sampaikan juga. Hidayah bayan ini, Bu, yang pertama ini siapapun bisa memberikan. Contoh ya, kita punya saudara yang belum paham sunnah. Dia masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat-sangat minim ilmu agamanya, Ibu. Maka kita ajarkan ilmu kepada dia. Kita sampaikan nasihat-nasihat dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan sopan, dengan lembut, ya. Berarti kita sudah menyelesaikan kewajiban kita untuk menyampaikan hidayah al-bayan kepada orang itu. Adapun dia bisa mengamalkan atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah at-taufik itu hanya milik Allah. Hidayah taufik itu artinya amal. Jadi seseorang mengamalkan ilmunya yang dia dapatkan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang kafir pada zaman Rasulullah itu sudah mendapatkan hidayah yang pertama. Contoh, Abu Thalib itu dia sudah mendapatkan hidayah bayan. Abu Thalib, Ibu, dia sudah mendapatkan hidayah. Apa buktinya? Buktinya dia tahu bahwa tidak ada agama yang diridai oleh Allah kecuali Islam. Dia tahu bahwasanya keponakannya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu. Ya. Berarti dia sudah mendapatkan hidayah apa? Al-bayan. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah yang kedua. Apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik ini adalah hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari Allah. Dan ini hanya milik Allah, Ibu. Allah lah yang menggerakkan hati seseorang untuk mengamalkan hidayah yang kedua ini. Hak Allah. Makanya, Ibu, jangan berkecil hati kalau ada saudara kita
Saudara kita ini sudah kita nasihatin, Mbak harus pakai hijab loh Mbak. Sudah berbagai macam dalil sudah kita sampaikan kepada saudara kita, namun dia belum mengamalkan ilmu yang kita sampaikan itu. Jangan kecewa Ibu. Kenapa? Taufik itu milik Allah. Kita tidak berhak ya memberikan hidayah yang kedua ini kepada seorang, walaupun orang itu orang yang paling kita cintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersedih. Sedihnya seperti ini Ibu. Beliau sangat bersedih disebabkan karena beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Siapa tadi? Abu Thalib. Bayangkan Ibu, Abu Thalib sudah berusaha membantu sekuat tenaga dalam berdakwah, ya, membantu Rasulullah mendakwakan Islam ini. Bahkan taruhannya nyawa dan hartanya, coba, ya, dalam rangka untuk membela keponakannya. Itulah Abu Thalib Ibu. Ketika dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan kafir, maka Rasulullah bersedih. Ketika Rasulullah bersedih, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim, menurunkan wahyu. Apa kata Allah? Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'. Muhammad, kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tapi Allah lah yang berhak memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau begitu ampunkanlah dosa pamanku. Karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib tadi, akhirnya beliau mendoakan beliau, ya Allah, ampunkanlah dosa pamanku. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mendoakan ya pamannya agar diampunkan dosa-dosanya, apakah Allah menerima doanya? Tidak. Ditolak lagi sama Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu buka Al-Qur'an. Surah apa itu? Surat At-Taubah. Yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka Ibu. Ini dalil buat kita tidak boleh hukumnya mendoakan keluarga kita agar diampunkan dosa-dosanya. Ini keluarga maksudnya kafir, yang kafir. Surat At-Taubah itu halamannya halaman ke-205. Halaman 205 posisi sebelah kanan paling atas. Ayatnya saya nggak tahu ayat berapa, sebentar. Ayat berapa ya, Bu? Halaman 205, 205. Ayat 114 ya? Sebentar saya cek. Ya, ayat yang ke-113. Baik, perhatikan ayatnya Ibu. Itu teguran buat Rasulullah Ibu. Ketika beliau mendoakan pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya Allah, ampunkanlah pamanku Abu Thalib ya Allah. Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teguran buat Rasulullah SAW. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu teguran buat Rasulullah. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan, memintakan ampun untuk keluarga mereka yang musyrik, sekalipun keluarganya itu kerabat terdekat mereka itu, maka haram untuk mendoakannya, Bu. Tidak boleh. Tapi kalau masih hidup, kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, boleh. Saya ulang lagi, kalau kita punya kerabat, punya sanak famili yang masih non muslim, kita doakan agar mendapatkan hidayah, itu boleh hukumnya. Tapi kalau sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan musyrik, tidak boleh kita doakan dia. Jelas Ibu ya? Tidak boleh kita doakan. Buktinya Rasulullah saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Ini ya, dua hidayah yang apa namanya?
Dua hidayah yang diminta, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hidayah apa, Ibu? Hidayah al-bayan, yang kedua adalah hidayah apa? Taufik. Sampai sini sudah paham kira-kira, Bu? Baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika sekiranya kita ini benar-benar istiqomah. Kita sudah berusaha untuk istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas Islam. Apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ini berusaha untuk istiqomah, apa yang kita dapatkan dari Allah, Ibu? Gitu kan? Bisa buka di dalam surah Fussilat. Surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat yang ke berapa, Bu? Surat yang ke-41 ya. Ibu buka di dalam surat Fussilat di halaman 480. Halaman 480, posisi sebelah kiri paling atas ayatnya. Ayat 30. Benar ya? Halaman 480 ya. Benar ya, Bu? Posisi sebelah kiri langsung paling atas. Baik, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah di atas perkataan mereka itu. Jadi Ibu sekalian, ketika seseorang sudah mengikrarkan janjinya sama Allah Rabbul Izzatil Jalalah, apa janji kita dengan Allah, Ibu? Janji kita dengan Allah itu ada dalam surah Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, sebelum kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, ternyata kita sudah jauh-jauh sebelum sudah berjanji kepada Allah. Apa janji kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita, Bapak Ibu. Antara kita dengan Allah sudah mengikrarkan janji bahwa tidak ada zat yang kita ibadahi, yang kita mintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Janji kita sama Allah. Setelah kita mengikrarkan janji kita kepada Allah, kemudian kita baru meminta agar diberikan keistiqomahan terhadap janji kita itu, Ibu. Kita kadang lupa bahwa itu sudah kita janji sama Allah. Kadang kita apa, Ibu? Masih beribadah kepada yang lainnya, masih menyembah hawa nafsu kita, masih meminta-minta sama manusia, kan gitu. Padahal para ulama salaf dulu, Ibu, di saat garam di dapurnya habis, mereka nggak langsung datang ke warung, enggak. Ini harus Ibu contohi ulama salaf dulu. Kalau Ibu habis garamnya di dapur, jangan langsung ke warung. Ngapain? Duduk hadap ke kiblat, lo minta sama Allah, ya Allah, tahu nggak sih garam itu sudah habis, tahu gitu. Bukan gitu lah, masa ngomong gitu sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta garam kepada Engkau, ya Allah. Ustadz, ngapain repot-repot? Emangnya bisa Allah menurunkan garam? Bisa nggak, Ibu? Ayo, saya ingin ngetes akidah Ibu. Bisa nggak Ibu menurunkan garam ketika kita minta? Kalau Allah menghendaki bukan garam yang Allah turunkan, batu dari langit pun diturunkan sama Allah. Ya kan? Garam itu kan kecil, Ibu.
Batu yang besar-besar saja dari langit bisa Allah turunkan. Kalau Allah menghendaki itu semua terjadi, insya Allah bisa terjadi. Maka ini membuktikan bahwa para salaf terdahulu, ya, mereka menyandarkan semua kebutuhan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, garam di dapur habis, mereka minta sama Allah, ya Allah, turunkanlah garam kepada hamba ya Allah. Subhanallah. Ini apa maknanya apa? Mereka berusaha untuk memegang janji mereka itu sama Allah. Bahwa apa? Hanya kepada Engkau kami meminta ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami beribadah. Kemudian setelah itu barulah kita meminta istiqomah tadi, Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita kembali ke surat apa tadi? Fussilat. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, bertauhid, ya. Tsumma istaqamu. Kemudian dia beristiqomah di atas perkataan mereka itu, beristiqomah di atas ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Ada 3, Ibu. Jadi orang yang benar-benar bisa istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas tauhid, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa kata Allah? Yang pertama adalah para malaikat akan turun kepada mereka. Jadi orang yang bisa istiqomah, di atas sunnah, di atas Islam, di atas tauhid, yang mereka dapatkan ada 3. Ada 3 kelebihan. Yang pertama adalah malaikat akan turun di saat mereka sedang sakaratul maut. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, beruntunglah seorang hamba yang di saat dia itu sedang sakaratul maut, dia ditemani oleh malaikat-malaikat yang mulia. Mau gak ibu ditemani oleh malaikat, ibu? Masya Allah, malaikat akan menemani dia di saat dia sedang sakaratul maut. Padahal tidak ada yang sangat-sangat menyakitkan hati kita, yang sangat menyakitkan diri kita, tubuh kita, kecuali sakaratul maut. Walaupun orang itu bisa, ibu, disembelih sama orang, ditembak mati pakai pistol misalnya, dikulitin seperti apa, orang ngulitin kambing kerbau, itu belum seberapa, ibu, dibandingkan sakitnya orang sakaratul maut. Ya, dibandingkan orang sakaratul maut. Sakaratul maut itu sangat-sangat sakitnya, luar biasa, ibu. Akan tetapi orang yang istiqomah, benar-benar istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika dia sakaratul maut, dia akan ditemani oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Subhanallah. Yang kedua, ibu, maaf ya, jadi bukan 3, maaf, ada 4 keutamaan yang lupa saya. Yang kedua, apa, ibu? Lalu malaikat yang mulia itu akan berkata kepada orang ahlul istiqomah itu apa? Allah takhafu. Allah takhafu. Apa, ibu? Orang yang istiqomah itu yang kedua adalah tidak takut. Tidak takut terhadap azab Allah. Maaf, azab kubur ya. Tidak takut terhadap azab kubur. Jadi orang yang benar-benar istiqomah, dia tidak akan pernah takut terhadap azab kubur. Kenapa? Karena malaikat sudah mengatakan orang yang istiqomah tidak akan diazab di kubur nanti, ibu. Itu yang luar biasa. Yang ketiga, wala tahzanu. Wala tahzanu. Apa yang kedua? Yang ketiga adalah tidak bersedih. Maksudnya apa, ibu? Masya Allah, ini orang yang beristiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Misal, ibu punya suami ibu benar-benar istiqomah luar biasa, solehnya luar biasa. Tapi begitu dia meninggal dunia sedang sakaratul maut,
Ada dua perkataan malaikat kepada dia, hei orang istiqomah, Allah takhafu, kamu tidak perlu takut. Kenapa? Kamu tidak akan diazab di kubur. Kemudian kata malaikat, wala tahzanu, kamu tidak usah bersedih. Maksudnya bersedih di sini apa? Tidak bersedih terhadap keluarganya yang ditinggal mati oleh dia. Keluarganya masih hidup tuh nggak usah kamu sedih. Kalau saya meninggal nanti siapa yang menafkahi saya, yang ini saya. Makanya orang yang istiqomah itu dia punya asuransi terbaik. Asuransi yang luar biasa. Asuransi tanpa riba. Asuransi dari mana Ibu? Hah? Asuransi ini siapa ini? Bukan asuransi yang lebay-lebay itu. Ya, kita apa namanya? Uang dari rekening kita di debit ya, 500 ribu per bulan misalnya, dalam waktu 3 tahun sudah jadi 300 juta. Oh, ini lebay banget ini ya, ini sudah berlipat-lipat itu dosanya. Ini asuransinya seperti itu ya. Tapi asuransi yang terbaik itu asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibu? Seseorang yang istiqomah, benar-benar istiqomah, maka dia tidak perlu bersedih terhadap keluarga yang ditinggal mati oleh dia. Kenapa? Lihat ayatnya Ibu. Ayat yang berikutnya, ayat 30 berapa itu? 32 ya? Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fid dunya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Apa kata Allah Ibu? Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berarti asuransinya dari mana Ibu? Dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang mulia. Malaikat Allah dan malaikatlah yang akan menjaga keluarga kita yang kita tinggalin itu Ibu. Jadi nggak perlu bersedih, makanya nggak perlu pakai asuransi itu Ibu. Cukup ini asuransi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira Ibu? Jadi nggak perlu pakai asuransi ini, asuransi itu, masya Allah, udah itu riba semua itu. Cukup kita jadikan Allah itu sebagai asuransi yang terbaik. Allah yang menjadi pelindung istri dan anak-anak saya jika saya mati. Kenapa? Yang penting saya kuncinya apa? Istiqomah nih. Kemudian Ibu, bukan ini saja yang Allah berikan kepada orang istiqomah. Yang terakhir Ibu, yang keempat adalah wa abasyiru bil jannah. Mereka akan diberikan kabar gembira berupa surga. Subhanallah Ibu. Luar biasa nih istiqomah Ibu. Jadi ini ada 4 ya. Yang pertama apa Ibu keutamaan istiqomah? Malaikat akan turun kepada dia di saat dia sedang sakaratul maut. Yang kedua, dia tidak akan takut terhadap azab kubur. Yang ketiga adalah dia tidak akan bersedih terhadap keluarga yang ditinggalin di dunia. Yang keempat, akan diberikan kabar gembira berupa surga. Sampai sini sudah paham Ibu? Apa kita tutup atau lanjut? Ya lanjut dulu. Baik, kita lanjut lagi. Poin yang berikutnya. Pertanyaan adalah, Ustadz, apakah kita benar-benar bisa istiqomah seperti Rasulullah? Ya enggak Ibu? Apakah bisa kita istiqomah seperti para sahabat? Apakah kita bisa istiqomah seperti para salaf terdahulu? Maka jawaban saya, bisa apa tidak Ibu? Bisa enggak dari istiqomah dengan istiqomah seperti para salaf terdahulu, istiqomahnya sempurna gitu, bisa nggak kira-kira? Siapa bilang bisa Ibu? Yang bener aja. Gimana Ibu? Tahu nggak Ibu? Zat yang paling paham tentang keadaan hati kita itu siapa Ibu? Allah. Yang membuat orang istiqomah kan hati kan Ibu, masalah hati ini. Jadi Allah yang paling paham.
Allah itu jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan kepada kita, Ibu, bahwa kalian itu, nih kalian yang ada di sini maksudnya, semua kalian itu nggak bakalan bisa istiqomah, nggak bakalan bisa sempurna istiqomahnya. Mana dalilnya, Ustadz? Makanya Masya Allah, Ibu, ketika saya menganalisa beberapa ayat dalam Al-Quran, saya menemukan di dalam surah Fussilat, masih surat Fussilat, di ayat yang ke-6, halaman 477, posisi sebelah kanan. Coba, apa kata Allah, Ibu? Allah menjelaskan dalam ayat itu bahwa manusia tidak akan bisa istiqomah dengan istiqomah yang sempurna. Maka bagaimana cara menyempurnakan istiqomah kita? Amalkan satu ayat itu, Ibu. Saya ulangi lagi. Jika kita tidak bisa sempurna keistiqomahan kita, maka amalkan satu ayat itu. Yaitu apa? Qul, sudah ketemu ayatnya? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman bener ya? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Coba. Di dalam ayat itu ada dua perintah Allah. Nih, Bu. Lihat di sini, istiqomah tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna, Ibu. Maka karena istiqomah ini tidak akan sempurna, Ibu, maka cara menyempurnakan untuk menambal yang kurang-kurang istiqomah itu amalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu ada dua perintah, Ibu. Di dalam surah Fussilat ayat 6 itu ada dua perintah Allah. Yang pertama adalah fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian kepada Allah. Nah, istiqomahlah. Yang kedua adalah wastaghfiru, dan beristighfar. Berarti untuk menambal untuk menyempurnakan keistiqomahan itu adalah istighfar. Jelas, Ibu? Saya ulangi lagi. Untuk menyempurnakan kekurangan di dalam keistiqomahan seorang hamba adalah banyak beristighfar. Makanya Allah menggandengkan perintah istiqomah dengan istighfar dalam ayat itu, Ibu. Subhanallah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, istighfarnya itu kayak gimana? Kayak gimana, Ibu, istighfar itu? Kalau kita astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Astagfirullahaladzim katanya. Astagfirullahalazim. Ibu, dalil yang mengatakan astagfirullahalazim itu dalilnya dhaif, hadisnya dhaif. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Mazmu Az-Zawaid, beliau mengatakan bahwasanya hadza haditsun dhaif, itu hadisnya lemah. Sementara yang sahih itu adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Wallahi fa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah di dalam sehari lebih dari 100 kali. Maka disimpulkan para ulama, istighfarnya Nabi adalah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu aja, Ibu. Bukan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim itu dalilnya dhaif, hadisnya lemah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu ya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Istighfar seperti itu. Makanya kalau kita beristighfar selesai sholat tahajud, istighfarlah dengan seperti itu, dengan istighfar yang diajarkan sama Nabi, sambil meneteskan air mata kita. Insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Makanya kalau orang yang mau meruqyah, kalau kita mau meruqyah diri kita sendiri, Ibu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita, sebelum meruqyah perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Seperti istighfar tadi.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Sama seperti orang yang penyakit apapun itu loh. Orang yang sakit di opname berhari-hari bahkan berbulan-bulan di rumah sakit itu, cara yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakitnya adalah perbanyak istighfar. Karena Allah memberikan sakit kepada dia itu sebagai hukuman terhadap dosa yang dia lakukan itu. Maka cara menghapus dosa kita ya tidak ada yang lain kecuali banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita kembali ke tadi Bu, bahwa untuk menyempurnakan keistiqomahan kita adalah perbanyak istighfar di dalam sehari minimal 70 kali. Kalau kita sehari biasanya berapa kali Bu? 100 ya? Istiqomah nggak 100 itu? Insya Allah. Ya, ini istighfarnya di luar sholat ya. Karena setelah selesai sholat itu istighfarnya berapa kali? 3 kali. Bagaimana lafaznya? Istighfar gitu. Masya Allah. Istighfar. Jadi kalimatnya adalah astagfirullah. Tidak boleh kita membacanya astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu terlalu kreatif ya. Tidak boleh Bu. Makanya kalau masalah ibadah jangan suka kreatif Bu. Orang Indonesia itu Masya Allah hobinya itu kreatif. Ketika ditanya kreatif dalam hal apa? Kreatif dalam masalah ibadah. Masya Allah. Ya, tidak boleh Bu. Kalau masalah ibadah jangan suka kreatif. Tapi masalah dunia silakan berkreatif. Tapi kalau masalah ibadah hukumnya haram. Semua ibadah hukumnya haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Jelas ya? Bukan kata kiai, bukan kata ustadz, tapi qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjut lagi. Baik, sudah selesai kita membahas cara menyempurnakan apa tadi? Istiqomah. Yang terakhir adalah kiat agar bisa istiqomah. Jadi kita pembahasan secara sistematis ya biar paham ya. Kiat-kiat agar bisa istiqomah. Yang pertama Ibu, kiat agar bisa istiqomah adalah kathratud du'a, yaitu memperbanyak doa. Kiat agar bisa istiqomah. Yang pertama adalah banyak berdoa. Banyak berdoa. Ada doa-doa yang diajarkan sama Nabi dan para salaf terdahulu, seperti Allahumma, sudah hafal belumnya? Ada di zikir pagi petang kayaknya nih. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub. Bisa langsung tsabbit qalbi ala ta'atik atau dinik sama bisa. Ala ta'atik. Ini yang pendek ya. Allahumma ya muqallibal qulub. Terus tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik sama ya. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan, tetapkan hati hamba di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Karena tadi Bu, di antara nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala adalah muqallib. Ya muqallib. Qallib itu artinya yang maha membolak-balikkan. Ya, itu di antara salah satu Asmaul Husna. Itu adalah muqallib. Muqallib itu nama Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Muqallib artinya zat yang membolak-balikkan hati. Berarti muqallib itu berasal dari kalimat qalbun.
Qalbun artinya apa Ibu? Hati. Berarti muqallib yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibu senantiasa berdoa kalimat ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Ya. Subhanallah. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doanya Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Imam Hasan al-Basri juga senantiasa berdoa Ibu. Apa doa Hasan al-Basri? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini dihafalin Ibu. Kalau yang atas doanya Nabi, yang kedua adalah doanya Hasan al-Mubarak al-Basri, maaf. Bukan Hasan Mubarak, Bu. Allahumma, soalnya beda-beda tipis gitu. Mubarak dengan Basri. Allahumma anta Rabbuna farzuqnal istiqamah. Farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah, maka anugerahkanlah kepada kami keistiqomahan. Ini doanya Hasan al-Basri rahimahullah. Sudah selesai Bu? Silakan ditulis GPL. Lama. Yang kedua sekarang Ibu. Ya, di samping kita banyak berdoa kepada Allah. Ya. Ya, Hasan al-Basri. Ingat Hasannya aja deh, gampang Ibu. Ingat Hasan aja gitu. Tinggal Ibu rubah aja di belakangnya al-Basri apa al-Mubarak gitu. Boleh nggak doa ini dibaca di dalam sholat? Boleh, khususnya ketika sujud. Perlu saya sampaikan juga, tidak ada dalil yang memerintahkan kita mengkhususkan di sujud terakhir. Jadi setiap sujud. Makanya kebanyakan kita hari ini hanya sujud terakhir dilamakan. Iya kan Ibu ya? Ini keliru Ibu. Yang benar itu tiap sujud, dari sujud pertama sampai sujud terakhir, usahakan berlama-lama Ibu. Makanya Nabi itu sujudnya lama. Kenapa? Karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya Ibu? Baik, kemudian yang kedua, kiat-kiat agar bisa istiqamah. Oh, belum ya? Ini, ulang lagi. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Yang kedua, kiat-kiat agar bisa istiqamah adalah berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Itu yang kedua Ibu. Kenapa Ibu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa al-mar'u ala dini khalili. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seseorang itu tergantung siapa teman bergaulnya. Kalau dia itu suka bergaul dengan pelaku maksiat, maka otomatis dia akan ikut ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kalau dia suka bergaul dengan orang-orang soleh yang rajin datang ke majelis ilmu, ya, yang menutup aurat dengan sempurna, maka otomatis dia juga akan ikut seperti itu, Ibu. Ada seorang sahabat, ini saya kisahkan. Kita turunkan dulu kisah dari seorang sahabat dulu, Ibu. Ada seorang sahabat Nabi, dia ini sebelum pembebasan kota Mekah. Karena saat itu Mekah masih dikuasai sama orang-orang kafir Quraisy. Saat itu
Rasulullah SAW belum punya kekuatan bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk hijrah ke kota Habasyah. Ya, ke kota Habasyah, Ibu. Ada seorang sahabat ini, dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Ketika masa-masa jahiliyah, sebelum masuk Islam, dia ini ahlul khamri. Tahu ahlul khamri enggak, Ibu? Suka minum-minum khamar, suka minum minuman keras, suka memabuk, mabuk dia ini. Masya Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini ya dalam rangka untuk menyelamatkan keimanan dia kepada Allah, maka Nabi memerintahkan dia untuk hijrah ke kota Habasyah. Saat itu Rasulullah masih di Mekah, Ibu. Ya, mengatur strategis kan. Kemudian sahabat ini datang ke kota Habasyah. Akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki keimanan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, Ibu, dia datang ke pasar. Dia datang ke pasar. Qadarullah, saat itu dia melihat ada segerombolan pemuda sedang pesta khamar. Akhirnya dia tertarik. Wah, kayaknya enak gitu kan. Saya udah lupa rasanya kayak gimana gitu. Masya Allah, kayak gitulah bahasanya. Saya sudah lupa ya rasa khamar itu kayak gimana itu. Akhirnya dia coba-coba bergabung di situ, Ibu. Dia bergabung. Masya Allah, baru satu kali dia minum, dia ketagihan. Ternyata masih enak ya, gitu kan. Akhirnya dia minum terus, ketagihan. Berhari-hari dia ikut pesta khamar itu bersama orang-orang jahiliyah itu. Subhanallah, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ketika dia berada di tempat kemaksiatan seperti itu, sedang pesta khamar, akhirnya dia meninggal dunia ketika meminum khamar. Sahabat loh, Ibu. Sahabat Nabi, orang yang pernah melihat Nabi, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW, namun dia bisa meninggal dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat, selevel sahabat. Bagaimana dengan selevel kita ini, Bu? Keimanan kita seperti apa nih? Masya Allah, tipisnya luar biasa. Maka sebenarnya iman kita dengan iman sahabat tuh beda tipis sebenarnya, Ibu. Beda tipis. Kenapa saya kata seperti itu? Contoh, Rasulullah SAW, sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, beliau itu sedikit tidurnya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, beda tipis. Beda tipis kan, Ibu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedikit sekali tidurnya, Ibu. Sedikit banget. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur, nah kan beda tipis gitu. Ya, makannya sedikit ya. Kalau kita ya sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit shopping gitu, Masya Allah. Makanya tipis sekali bedanya. Kemudian, Ibu, yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga, mengkaji Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran dengan mentadaburinya. Saya ulang lagi, yang ketiga adalah mengkaji Al-Quran dengan mentadaburi isinya. Saya ulang lagi, mengkaji Al-Quran dengan mentadaburi isinya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat yang ketiga yang bisa menguatkan hati kita, yang bisa membuat kita istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala adalah banyak mengkaji Al-Qur'an dengan mentadaburi. Tahu tadabur, Ibu? Menghayati ya isi yang kita baca itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 102. Surat An-Nahl ayat 102. Yang ketiga tadi mengkaji Al-Qur'an. Quran surat An-Nahl 102. An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq
liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, ya, Jibril, Ruhul Kudus, ya, itu Jibril maksudnya. Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Rabbmu yang benar, dengan benar, mir rabbika bil haqq. Untuk apa? Yaitu liyuthabbital ladzina amanu. Dengan Al-Quran itu untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Ketemu gak ayatnya, Bu? Ya, An-Nahl ayat 102. Coba Ibu lihat ayatnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril kepada kita untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita kaji, untuk kita hayati, untuk kita amalkan. Dengan itu Allah meneguhkan hati kita di atas keimanan kepada Allah. Allah meneguhkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah. Allah meneguhkan hati kita di atas keistiqomahan. Subhanallah. Makanya ini di antara kiat supaya kita bisa istiqomah adalah banyak mengkaji Al-Quran, menghayati maknanya yang kita baca itu. Makanya para salafus saleh telah mencontohkan kepada kita, Ibu. Nih saya akan tulis di sini bagaimana cara praktek para salaf di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Di dalam hadis, Ibu, hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran tiap 3 hari sekali. Siapa yang tarik napas tadi, Bu? Khawatir pingsan. Masya Allah. Tiap 3 hari sekali. Berarti sehari berapa, Bu? 10 juz. 3 hari sekali hatam. Masya Allah, sehari 10 juz. Bisa enggak? Saya ulang lagi, bisa enggak? Ibu jangan bilang belum. Kalau ibu bilang bisa, insya Allah dimudahkan oleh Allah, walaupun ibu memang enggak bisa gitu. Kalau ibu bilang, aduh kayaknya enggak deh, benar, selama-lamanya nggak akan bisa deh. Saya katakan bisa insya Allah. Bisa, Ibu? Bisa, ya, walaupun nggak akan bisa kan gitu. Insya Allah bisa aja dulu gitu kan. Sama seperti orang ini mau berkurban, Ibu, ya. Ustadz, saya mau berkurban itu, tapi saya belum punya uang. Insya Allah tahun ini saya bisa berkurban, insya Allah. Kalau niat baik seseorang itu pasti dimudahkan oleh Allah, Ibu. Pasti itu, ya. Saya dulu seperti itu, ya, pengen lihat ya Baitullah kayak gimana gitu kan. Ka'bah itu kayak gimana sih? Selama ini kan hanya lihat di televisi, lihat di foto dan sebagainya. Kayak gimana tuh Ka'bah? Ya, subhanallah, bisa apa? Bisa berangkat umroh, ya, membawa jamaah dan sebagainya, ya, subhanallah, tanpa mengeluarkan uang 1% pun bisa insya Allah. Yang penting apa? Penting ada kemauan, ada niat dulu. Makanya pernah saya sampaikan dulu, Ibu, tema yang kita bahas dulu apa? Temanya itu masalah Al-Quran itu. Siapa bilang menghafal Al-Quran itu sulit? Itu temanya. Ternyata menghafal Al-Quran sangat-sangat mudah. Saya dulu ketika menghafal Al-Quran, saya tidak menghafal masuk pondok pesantren, enggak. Saya menghafal ketika kuliah. Jadi ketika kuliah baru kita menghafal Al-Quranul Karim. Masya Allah. Waktunya kapan? Nih saya kasih tahu waktunya, Bu. Saya dulu menghafalnya ketika pertama waktunya bangun malam untuk sholat tahajud. Bangun malam. Ya, subhanallah, ketika kita megang Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan, kita nggak tahu tiba-tiba Al-Quran sudah ada di lantai. Saking ngantuknya, subhanallah. Kok ternyata Al-Quran sudah ada di bawah, ambil lagi, baca lagi, jatuh lagi Al-Quran, Masya Allah. Tapi kita lawan itu, nafsu kita itu. Yang kedua, saya itu dulu ketika antri makan, kan panjang tuh, panjang antri, megang Al-Quran, hafalin ini Bu. Ya, setelah itu, setelah dapat nasi, kita duduk, di samping kita ada Al-Quran, makan, pelan-pelan kita makan supaya dapat hafalan itu. Selesai makan dapat 1 halaman, itu kan.
Kemudian yang ketiga, bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan iqamat. Ya, setelah itu nggak ada waktu, sibuk untuk buat makalah, artikel untuk presentasi di hari besok. Subhanallah, tapi tetap juga bisa menyelesaikan 30 juz dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tergantung nih niat kita, Ibu. Ya, kalau Ibu niat, insya Allah sebelum saya meninggal dunia, saya harus sudah hafal 30 juz. Insya Allah bisa. Kalau enggak, saya sebelum meninggal dunia, saya harus hafal bukan 30 juz, tapi juz 30. Gitu. Insya Allah bisa juga, Ibu. Tinggal dibalik gitu. Bisa ya, Ibu? Siapa yang sudah hafal juz 30? Ada, Ibu? Juz 30? Belum ada? Masya Allah. Kalau ada, saya kasih hadiah umroh. Serius, Ibu, hadiahnya umroh, subhanallah, kalau mampu. Baik, kemudian yang berikutnya, Ibu, bagaimana praktek salaf itu? Jadi mereka menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali, 3 hari sekali hatam 30 juz. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika kalian tidak bisa menghatamkan dalam 3 hari sekali, Rasulullah memberikan dispensasi yang kedua. Hatamkan setiap 7 hari sekali, 1 minggu. Subhanallah ya, itu luar biasa. Rasulullah itu memberikan keringanan untuk kita, Ibu. Kalau nggak bisa juga, nih jalan terakhir. Jangan terakhir. Berapa kira-kira? Siapa yang tahu berapa, Ibu? Rasulullah SAW menyebutkan jangan lewatkan 40 hari. Kemudian perhatikan riwayat Imam Ahmad dan Musnadnya bahwasanya jika sekiranya 40 hari saja Allah berikan waktu kepada kita, namun 1 kali pun kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 40 hari, berarti itu buktinya kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah, katanya. Masya Allah. Iya, ini bukan perkataan Hasan Al-Mubarak, Ibu. Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, jauh dan dekatnya Anda dengan Allah, ukurannya adalah Al-Quran. Itu perlu dicatat dan diingat-ingat, Ibu. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jauh dan dekatnya Anda dengan Allah, ukurannya adalah Al-Quran. Saya ulangi lagi, jauh dan dekatnya Anda dengan Allah, ukurannya apa? Al-Quran. Maknanya apa? Jika kita dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita menunjukkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sebaliknya, jika kita jauh dari Al-Quran, tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji dan sebagainya, itu menunjukkan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah memberikan tips, memberikan waktu bagaimana kita bisa menghatam Al-Quran. Yang pertama, setiap 3 hari sekali. Kalau nggak bisa, 7 hari sekali. Kalau nggak bisa juga, udah jalan terakhir. Berapa? 40 hari sekali. Kalau nggak bisa juga, itu menunjukkan Anda itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sufyan bin Uyainah, kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia itu mengaku, saya pencinta sunnah sejati, saya mengikuti manhaj salaf sejati, saya itu orang yang paling sunnah sejati, tapi baca Al-Quran masih berepotan. Dia belum bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 40 hari. Itu bohong semua itu. Makanya ukuran adalah Al-Quran, Ibu. Ya. Insya Allah saya doakan semoga anak dan cucu Ibu yang ada di masjid ini semuanya penghafal Quran semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu-ibu mungkin sudah terlanjur, sudah ini ya, sudah kepala berapa gitu kan, sudah terlanjur usia gitu. Ya udah, saya doakan semoga anak cucunya, keturunan semua penghafal Al-Quran semua, insya Allah. Saya doakan. Baik, kita lanjut. Yang keberapa sekarang, Ibu? Yang keempat. Bagaimana cara supaya bisa istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asar jam berapa ya?
34 menit lagi asar. Ya, satu poin lagi, Bu. Yang keempat adalah kathratu qiraatil qasas, ya, yaitu banyak membaca kisah-kisah orang terdahulu. Banyak membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang yang terkenal dengan keistiqomahannya, Ibu. Makanya ini sering saya sampaikan kepada jamaah bahwa kalau kita ingin menjadikan seseorang itu sebagai tauladan hidup kita, jadikan di orang itu yang sudah jelas-jelas keistiqomahannya. Jangan jadikan ustadz-ustadz hari ini sebagai tauladan, jangan, Ibu. Saya katakan jangan. Kenapa? Karena para ustadz termasuk saya, kita semua belum tentu bisa istiqomah sampai di akhir hayat kita. Tapi jadikan orang-orang yang sudah terkenal keistiqomahan, orang-orang terdahulu. Bagaimana keistiqomahannya Abu Bakar As-Siddiq di dalam berinfak. Bagaimana keistiqomahan Utsman bin Affan di dalam membaca Al-Quran. Maka ibu sekalian rahmati Allah, dari sekian syariat yang Allah berikan kepada kita, harus ada satu amalan spesial. Kemudian kita istiqomahkan amalan itu, Allah akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Paham gak maksud saya? Jadi gini, dari semua amalan-amalan sunnah, kan tidak mungkin kita bisa istiqomah semua amalan sunnah, kan gak mungkin, Ibu. Bisa istiqomah tahajud tiap malam, bisa istiqomah puasa Daud, atau puasa Senin Kamis, atau infak tiap pagi misalnya. Bisa gak kira-kira istiqomah itu? Gak mungkin semua ibadah kita bisa istiqomahkan sampai meninggal dunia, gak mungkin. Tapi harus ada satu amalan ibadah yang spesial. Saya ulangi, harus ada satu ibadah spesial untuk kita, lalu kita istiqomahkan ibadah itu walaupun satu ibadah, maka insya Allah Allah akan mewafatkan sesuai dengan kebiasaan kita, Ibu. Contoh, kita mungkin bisa sholat malam, yang lain kita belum bisa istiqomahkan, tapi sholat malam kita bisa istiqomahkan. Baik, itu jadikan sholat tahajud itu sebagai amalan spesial, ibu-ibu, ya, sebagai amalan spesial. Setelah itu ibu istiqomahkan sampai meninggal dunia. Istiqomahkan, insya Allah kalau ibu istiqomahkan dirinya untuk selalu dan senantiasa sholat tahajud tiap malam, pasti Allah akan mewafatkan sesuai dengan kebiasaan ibu-ibu tadi. Umar bin Khattab, beliau itu panglima perang, Ibu. Orang yang sangat tegas, sangat keras. Tapi beliau tidak diwafatkan dalam keadaan berjihad, tidak. Padahal beliau senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah hamba di medan perang, ya Allah. Tapi tidak. Beliau justru wafat ketika sholat. Kenapa? Karena beliau sangat cinta dengan qiyamul lail. Beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Allah mewafatkan beliau ketika sedang sholat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau punya amalan spesial, Ibu. Apa amalan spesial Utsman bin Affan? Beliau bisa menghatamkan tiap malam Al-Quran 30 juz di sholat witir 1 rakaat. Utsman bin Affan, itu amalan spesial beliau. Tiap malam di sholat witir 1 rakaat, hatam 30 juz. Besok lagi di sholat witir di rakaat pertama, hatam 30 juz. Besok lagi rakaat pertama sholat witir, hatam 30 juz tiap malam. Sehingga Allah pun mewafatkan Utsman bin Affan ketika beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah, amalan spesial. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau sangat cinta dengan ilmu, beliau sangat cinta dengan dakwah, sehingga beliau pun meninggal ketika menulis kitab Majmu' Fatwa di dalam penjara. Saya punya kitabnya 37 jilid. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah tidak sempat menikah karena sibuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Allah pun mewafatkan beliau ketika menulis kitab. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Kesimpulan saya, Ibu, ternyata seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dia. Pertanyaan saya, sudah adakah amalan satu atau dua amalan yang menjadi amalan spesial untuk kita lalu kita istiqomahkan, Ibu? Ada enggak? Harus ada, Ibu. Mungkin Ibu bisa infak. Baik, jadikan infak itu sebagai amalan spesial, Ibu. Lalu Ibu istiqomahkan. Insya Allah ketika berinfak, Ibu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baca Al-Quran, diwafatkan oleh Allah. Dan kita berharap kepada Allah ketika Allah mewafatkan kita semua ketika sholat, ketika sujud terakhir langsung kita meninggal dalam sujud, insya Allah.
Baik, ini yang bisa kita sampaikan Ibu sekalian dirahmati Allah. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Kita diskusi dulu ya. Waktu 15 menit dari sekarang. Silakan, kasih mic. Mungkin lagi mikir, nggak apa-apa, saya kasih waktu. Ya, saya kasih waktu untuk mikir pertanyaannya atau buat tulisan, nggak apa-apa. Ya, silakan Ibu. Ibu ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tadi dalam surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32 itu kan ciri-ciri orang yang istiqomah. Adakah hubungannya dengan kehidupan kita di dunia? Maksudnya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan yang kita hadapi. Kalau tadi kan dalam sakaratul maut terus mendapat apa? Surga dan sebagainya. Baik. Barakallahu fikum. Itu pertanyaan Ibu ya. Jadi kita pasti akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, ya Ibu ya. Bagaimana cara kita untuk keluar dari apa? Kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Silakan buka di dalam surah At-Tolak. Surat At-Tolak di surat ke-65. Halaman 558. Surat At-Tolak, surat ke-50 berapa tadi? 65, maaf. Surat At-Tolak, surat ke-65 halaman 558. Di ayat yang kedua dan ketiga. Kalau kita mau ya menginginkan agar dimudahkan segala bentuk urusan kita, urusan apapun Ibu, baik itu urusan di dunia, lebih-lebih urusan di akhirat. Amalkan ini dua ayat. Amalkan dua ayat ini. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ayat 2 di akhirnya. Ayatnya nih. Di akhir ayat yang kedua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian awal ayat yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Surah At-Tolak ayat kedua dan ketiga. Ayat 2 itu di akhir ayatnya, ayat ketiga di awal. Apa kata Allah? Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, ya ja'alahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia dari kesulitan yang dia alami, dari berbagai macam urusan ya, kesulitan-kesulitan di dunia. Allah akan berikan kemudahan di saat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya itu yang Allah berikan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari cara-cara yang tidak disangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh ibu-ibu sekalian, Ibunda Maryam. Siapa Ibu? Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu terkenal dengan wanita yang suci, yang bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah, yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina lain sebagainya, dan dia tidak pernah keluar dari rumahnya, subhanallah, kecuali ada uzur syar'i, dan beliau senantiasa beribadah kepada Allah, ada di ruangan khusus. Tapi begitu Nabi Zakaria masuk ke ruangan Ibunda Maryam, maka Nabi Zakaria kaget. Kenapa kaget? Ketika Nabi Zakaria masuk ke ruangan ibadah, tempat ibadahnya Ibunda Maryam, Nabi Zakaria mendapatkan beberapa makanan itu langsung turun dari surga. Ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan
makanan ini, perasaan saya nggak pernah deh berikan makanan kepada kamu ini. Makanan yang tidak pernah dimakan oleh manusia di dunia. Apa kata Maryam? Ya, hadza min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Apa kata Maryam? Ini adalah rezeki, rezeki dari langit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama, makanan yang dimakan oleh Maryam itu langsung turun dari langit, dari surga, Ibu. Itu makan dari surga. Subhanallah. Kemudian, kalau orang yang benar-benar takwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang benar-benar menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Jadi kuncinya, Ibu sekalian, kunci untuk supaya bisa dimudahkan segala urusan kita adalah selalu istiqomah, taat kepada Allah, kemudian kita istiqomahkan diri kita. Apa hubungan dengan istiqomah? Tetap. Jadi orang yang istiqomah tetap di dunia dimudahkan segala urusan dia. Orang yang istiqomah, dia akan senantiasa diberikan rezeki dari manapun dia, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada seorang pemulung. Saya kisahkan, ini kisah nyata, Ibu. Beliau ini seorang pemulung, Ibu. Ibu tahu sendiri, seorang pemulung itu penghasilannya paling 50.000 sehari. Itu pun kalaupun dapat. Dia ini, Ibu, pemulung tapi solehnya luar biasa. Dia tidak pernah merengek-rengek sama manusia. Dia tidak pernah meminta bantuan kepada manusia. Jika ada kesulitan yang dia alami, dia langsung berwudu, lalu dia sholat hajat, langsung kemudian dia curhat sama Allah. Dia keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah curhat sama manusia terhadap kesulitan dia alami, Ibu. Kemudian Masya Allah, Ibu, walaupun dia pemulung, setiap dikumandangkan azan sholat wajib, dia tidak pernah meninggalkan sholat kecuali di masjid. Pemulung, Ibu. Dia bersihkan dirinya, lalu dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Subhanallah. Dia kaget, Ibu, ketika dibangun malam, dia bangun sholat tahajud, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dan sebagainya. Kemudian di pagi hari dia menjual botol botol bekas itu, ditimbangkan ke bosnya, dikasih sama bosnya uang 50.000. Kemudian 50.000 dia langsung bawa ke bank, mau tabung ya di bank. Dia heran, dia lihat tabungannya itu ada kredit, ada kan debat ya kredit ya. Kredit itu kan uang yang masuk ya, uang masuk itu 1 miliar. Demi Allah itu 1 miliar, Bu. Dia kaget, Ibu. Dan dia tanyakan kepada pihak bank pun tidak tahu itu kiriman dari mana. Tidak ada nomor rekening. Dilacak tidak ada nomor rekening. Subhanallah. Ibu browsing saja itu sudah viral tuh di Facebook, di internet itu, pemulung yang mendapatkan uang 1 miliar tuh tanpa dari arah tidak sangka-sangka. Masya Allah. Inilah mukjizatnya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalau kita benar-benar bertakwa, melakukan ketaatan, lalu kita istiqomah di atas ketaatan, Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak sangka-sangka. Jelas, Ibu? Barakallahu fikum. Ada lagi, silakan. Tapi jangan sampai Ibu istiqomahnya supaya dapat uang, jangan. Nanti silakan, Bu. Waalaikumsalam. Ustaz, itu untuk membaca Al-Quran itu yang kapan berapa hari per hari itu harus sama artinya atau baca? Dan keduanya, kita misalnya mau istiqomah ke sholat malam, ada suatu saat kan kita biasa 11 rakaat gitu. Ada suatu saat kita nggak bisa 11 rakaat, misalnya bisa 3 kesiangan atau gimana, itu termasuk istiqomah kan? Barakallahu fikum. Jadi gini, Ibu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ahabbul a'mali ilallahi jalla wa ala adwamuha wa in qallah. Rasulullah SAW bersabda,
Hadis ini sahih riwayat Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Misal Ibu, tiap malam nih, hari pertama kita sholat tahajudnya cuma 4 rakaat, tutup witir 1 rakaat, jadi 5 rakaat dengan witir. Besok lagi seperti itu, besok lagi seperti itu, terus tiap malam cuma seperti itu. Ini amalan ini jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan kita sholat tahajud 11 rakaat dengan witir tapi 1 kali dalam sepekan. Tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditanyakan tadi, sholat malamnya 11 rakaat rutin, tapi tiba-tiba mungkin karena kecapean kita kuatnya cuma 2 rakaat tutup dengan witir, langsung tidur lagi dan sebagainya. Itu juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan meninggalkan qiyamul lail. Walaupun malamnya 11 rakaat, besoknya tiba-tiba 4 rakaat. Enggak apa-apa, boleh. Yang penting istiqomah tiap malam. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kuantitas sholat yang kita kerjakan, tapi yang Allah lihat adalah kualitas dan istiqomahnya kita, Ibu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu tiap hari, walaupun itu sedikit. Maka diantara juga keutamaan orang istiqomah itu apa, Ibu? Kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Sholihin itu, diantara keutamaan orang istiqomah adalah misal tiap malam kita sholat tahajud, Ibu, tapi malamnya kita kesiangan, bangun sudah dikumandangkan azan subuh. Padahal tadi malam kita mau niatkan diri kita untuk bangun malam, tapi nggak bisa bangun, nggak mendengarkan alarm, nggak mendengarkan azan, nggak mendengarkan apalah gitu kan. Kita bangun pas azan subuh, maka dia tetap mendapatkan pahala tahajud sempurna. Walaupun dia tidak sholat tahajud malamnya, tapi niatnya itu sholat tahajud dan dia biasa istiqomah tiap malam. Suatu saat mungkin dia ya terlelap tidur, nggak bisa bangun, ya maka dia tetap mendapatkan pahala sholat tahajud sempurna. Paham Ibu ya? Subhanallah, ini keutamaan orang istiqomah seperti itu, Ibu. Makanya tadi saya bilang ya, kita harus punya satu amalan spesial, Ibu. Kemudian kita istiqomahkan. Jika kita terluput 1 kali tidak melakukan amalan itu, maka tetap mendapatkan pahala sempurna. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Ya silakan, Bu. Kenapa? Yang kedua ya? Oh, ada yang kedua. Oh iya. Itu pertanyaan kedua tadi sebenarnya. Pertama ya, Masya Allah. Bagaimana jika sekiranya kita mau menghatamkan ini Al-Quran 3 hari sekali? Kalau bisa, Ibu, kalau iman kita nih kayaknya sulit 3 hari sekali. Ya Bu ya, sulit. 7 kali, kalau 7 hari bisa nggak Ibu? Ya lumayan lah, ya kan? Kok ada yang geleng gitu? Belum ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Dispensasinya yang ketiga, yaitu 40 hari. Nggak bisa juga nggak? Bisa, insya Allah bisa. Bagaimana cara membacanya, Ustadz? Dari satu sisi kita diperintahkan untuk menghatamkan tiap bulan. Dari satu sisi kita diperintahkan untuk menghayati serta memahami apa yang kita baca. Baik, jadi gini Ibu caranya. Ini misal Ibu ambil yang mana nih? Bu, mayoritas di sini ambil yang mana? Kompak banget. Ya udah. Ini 40. Mak rempong. Nah, ya. Jadi ibu-ibu di sini alhamdulillah ambil yang 40. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana caranya, Ibu? Berarti kalau 40 hari khatam 30 juz, sehari berapa ya? 1 juz kurang. Ya, 1 juz kurang. Udah kita bulatin aja 1 juz dah. Terus bagaimana caranya kita menghayati lagi? Baik, harus punya schedule, Ibu. Harus dibuatkan jadwal. Jadi Ibu sehari itu tetap bisa ngaji 1 juz. Kemudian Ibu buatkan jadwal sebelum tidur, mulai dari surat Al-Fatihah. Ibu baca terjemahannya lalu dihayati. Besok lagi masuk surat Al-Baqarah.
Ya, ini di luar yang ibu baca ini loh. Paham ibu ya? Jadi jangan baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya nih? Dzalika. Lama, kapan selesainya itu ibu? Nggak akan hatam-hatam itu. Ya. Makanya orang-orang dulu di samping membaca dengan tartil, mereka juga ada waktu untuk menghayati, Bu. Ya. Makanya kalau baca Al-Qur'an agak-agak cepat sedikit, jangan baca kayak orang yang lagu MTQ itu. Nggak akan selesai itu, ya. Makanya baca kasih cepat tapi tidak melanggar tajwid seperti ini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cepat kayak gitulah. Insyaallah hatam tuh cepat itu, Bu. Kalau ngajinya dalikal lihat kita kapan tuh Ibu selesainya? Insyaallah. Insyaallah 2 tahun baru selesai. Naam, barakallahu fikum. Ada lagi tadi, silakan Bu. Yang mana tadi? Ya, silakan Bu. Silakan. Dinyalain? Yang surat At-Taubah 113 Ustaz. Ayat surat apa? At-Taubah Ayat 113. Rasul menegur Allah menegur Ya. Rasul bahwa pamannya meninggal itu nggak boleh didoakan. Ya. Tapi seandainya ada saudara kita yang muslim, tapi mohon maaf sholatnya jarang, itu gimana? Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini para ulama berbeda pendapat bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Seluruh ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ya. Seluruh ulama sepakat jika dia meninggalkan sholat dan dia berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia murtad dari agama Islam. Seluruh ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Saya ulang lagi, seluruh ulama sepakat jika dia meninggalkan sholat dan dia tidak meyakini, dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Dia meyakini bahwa sholat tidak wajib, maka kata para ulama dia kafir, murtad dari agama Islam. Yang kedua, jika dia meninggalkan sholat dan dia masih berkeyakinan bahwa sholat itu hukumnya wajib, namun dia meninggalkan karena malas, karena sibuk dan sebagainya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, 3 mazhab ulama ini berpendapat bahwa yang kedua tadi hukumnya fasik. Atau fasik, dosa besar, pelaku dosa besar, namun dia masih muslim. Tapi mazhab yang keempat, mazhab Ahmad bin Hambal, masih Imam Hambali, diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa mereka ini dia meninggalkan sholat mau 1 kali kek, mau 2 kali kek, mau mengakui wajib apa tidaknya, dia tetap murtad kafir, kata para ulama ini, mazhab Hambali. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, hadis dalil berkaitan dengan hukum meninggalkan sholat itu kafir itu lebih dari 80 dalil. Lebih dari 80 dalil itu dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya As-Sholatu wa Hukmu Tarikiha. Di antaranya adalah al-ahdu bainana wa baina al-kufri wa syirki as-sholah wa man tarakaha faqad kafara zahiran. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, walaupun 1 kali dia meninggalkan sholat, dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Ya, wallahu a'lam. Ini para ulama berbeda pendapat. Tapi ya, untuk jalan tengah-tengahnya, jika dia sholatnya masih bolong-bolong gitu kan, dan dia tetap sholat cuma masih bolong-bolong, dia tetap muslim insya Allah. Dan walaupun bagaimana jika dia sekiranya meninggal dunia, tetap kita doakan dia.
Tetap kita doakan dia, tetap kita sholatin dia. Kecuali dia benar-benar selama hidupnya tidak pernah sholat, maka tidak boleh kita sholatin dia. Jelas Ibu? Selama hidup nggak pernah sholat. Ataupun dia meninggal dunia dengan membawa kesyirikan. Dia mungkin seorang dukun, kejawen, bahasa Jawa ya, kejawen dan sebagainya, melakukan kesyirikan dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita doakan dia, tidak boleh kita sholatin dia, tidak boleh kita apapun dia, takziah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Satu lagi? Ustaz, saya ada pertanyaan ini apa? Silakan. Ada tetangga udah 2 minggu di ruang ICU, sudah bermacam-macam alat yang dipasang, terus ternyata dipanggil kiai, dia kiai itu bilang bahwa si ibu ini ada di badannya itu ada semacam jin, dan jin itu dimasukin ke botol mau dibawa ke Semarang. Iya. Adakah itu? Ada, itu benar caranya, itu benar-benar batil. Ya, cara seperti itu benar-benar batil. Batil. Kenapa? Karena itu adalah dukun. Makanya pernah saya sampaikan dulu di Al-Hujjah apa? Wijaya. Bahwa di antara ciri-ciri dukun itu seperti itu, mengeluarkan jin tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ambil, tangkap, masukin ke dalam botol. Itu adalah dukun. Walaupun dia pakai sorban 7 susun. 1, 2, 3, 4. Ya. Walaupun dia sorbannya 7 susun, tasbihnya itu panjang dan sebagainya, kalau cara seperti itu bukan seperti sunnah Nabi SAW, ketahuilah itu adalah dukun yang berkedok kiai. Jangan dipercaya. Kalau kita percaya sama mereka, maka sholat kita 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kalau ada kiai seperti itu, kiainya harus diruqyah dulu, karena kiainya itu banyak setannya itu. Itu Ibu. Kalau enggak panggil saya kita akan ruqyah sama-sama kiainya. Gitu Ibu ya, jangan percaya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup, ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu kembali di Rabu yang kedua ya. Ya, di hari Rabu yang kedua insyaallah. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas sunnah Nabi SAW, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan sujud terakhir dalam salat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا